pimpin doa sebelum kita mulai mata pelajaran. Ayo, Siva maju ke depan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu Guru. Kabar kalian hari ini bagaimana? Baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini siapa yang belum hadir? Yang tidak hadir siapa? Ada. Jadi semuanya hadir ya? Hadir. Baik, pada hari ini kita belajar tentang IPA dengan tema apa? Fotosintesis. Ya. Di sini ada yang tahu apa itu fotosintesis? Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apa tadi? Perkembangan dan Pertumbuhan. Selain perkembangan dan pertumbuhan ada yang lain? Ya, jadi di sini fotosintesis itu sedikit pengertian yaitu proses pembentukan makanan pada tumbuhannya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan bahas dua tema. Yang tema pertama, fotosintesis, proses tumbuhan hijau mengolah makanan. Nah, yang kedua, manusia dan hewan tergantung pada tumbuhan hijau. Nah, di sini. Proses tumbuhan hijau mengolah makanan, di mana fotosintesis adalah proses pengolahan makanan pada tumbuhan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat makanan yaitu contohnya seperti air, H2O dan karbon dioksida, CO2. Nah, bahan-bahan dapat digunakan dalam tanah untuk proses pengambilan diserap oleh tumbuhan untuk menjadikan simpanan makanan. Nah, sedangkan untuk gas karbon dioksida dapat didapatkan lewat mulut daun, yaitu yang biasa disebut stomata. Dan saluran pengambilan stomata itu melalui lubang kecil yang dinamakan lentisel. Nah, ini kalian lihat di sini ada skema fotosintesis, yaitu 6CO2 disebut dengan karbon dioksida, sedangkan 6H2O disebut dengan air. C6H12O6 disebut zat makanan, ditambah dengan H2O yaitu oksigen, di mana klorofil dihasilkan dari matahari. Nah, di sini ada bentuk-bentuknya, dari akar, batang, cahaya matahari, dan oksigen. Tumbuhan menyerap air diawali dengan akar, kemudian ditransfer ke batang, Baik anak-anak, jadi kalian perhatikan dari gambar ini adalah skema fotosintesis. Kita lanjut pada penjelasan selanjutnya ya. Nah, di sini karbohidrat sebagai hasil dari proses fotosintesis kemudian akan diedarkan kepada tumbuhan. Untuk tumbuhan, karbohidrat bermanfaat proses pertumbuhan, perkembangan, perkembangbiakan, dan sebagiannya. Proses di atas bawah hasil fotosintesis karbohidrat adalah gas oksigen. Oksigen merupakan gas yang sangat dibutuhkan oleh hewan dan manusia. Jadi kita tumbuhan, manusia, hewan saling ketergantungan. Kita melakukan
pertukaran. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap yang kedua. Hasil fotosintesis disimpan sebagai cadangan makanan. Nah, sebagai hasil fotosintesis, tumbuhan hijau akan disimpan sebagai cadangan makanan. Penggunaan cadangan makanan tersebut pada saat bahan-bahan dimulai menipis. Nah, di situ diadakan penyimpanan makanan karena ketika kemarau panjang atau kekurangan air, maka dari persimpangan makanan tadi diolah kembali untuk menyerap makanan tumbuhan. Contohnya di sini ada pada umbi, contohnya pada tanaman kentang, singkong, ketela, talas dan sebagainya. Yang pada buah yaitu mangga, apel, jeruk, pepaya. Dan untuk tumbuhan yang berbiji contohnya kacang tanah, kedelai, jagung dan kacang hijau. Pada tumbuhan batang contohnya seperti sagu dan tebu. Nah, di sini kita lihat manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan. Jadi kita manusia ini saling bertukar. Nah, kalian lihat manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan hijau. Nah, di sini tumbuhan hijau sebagai sumber makanan, di mana tumbuhan dimanfaatkan sebagai tumbuhan. Contohnya daun, bunga, buah, umbi, tunas, biji. Nah, di sini daun misalnya daun pepaya, kubis itu bisa dimanfaatkan. Kalau bunga turi, bunga kol, bunga pisang. Nah, masuk pada buah jambu, sawo, anggur dan nanas. Pada umbi misalnya ketan, wortel, singkong. Kalau tunas digunakan yaitu tauge dan rebung. Biji kacang hijau dan jagung beras. Nah, di sini kalian lihat ada hewan juga memperoleh sumber energi dari tumbuhan. Contohnya dari tumbuhan hijau ke herbivora ke karnivora, kemudian menjadi omnivora. Nah, di sini tumbuhan bukan saja untuk dimakan atau dibuat apapun. Dia juga bisa dibuat sebagai tumbuhan sebagai obat tradisional yang digunakan untuk pengobatan. Contohnya banyak tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat, yaitu pilkina sebagai untuk penyakit malaria. Ada juga tumbuhan sebagai bumbu masakan. Contohnya rempah-rempah, biji-bijian, buah ataupun umbi tanaman bermanfaat sebagai bahan makanan yang kita olah setiap hari, kebutuhan sehari-hari untuk kita kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu sedikit materi dari fotosintesis. Jika ada pertanyaan atau saran, bisa angkat tangan. Oke, Siva duluan. Energi cahaya bisa tumbuhan melalui apa itu? Energi cahaya gimana? Bisa ulangi? Energi cahaya bisa tumbuhan melalui apa itu? Nah, kalian lihat sini. Energi cahaya diserap melalui klorofil. Nah, kalian bisa lihat. Karbon 6CO2 disebut karbon dioksida, ditambah 6H2O disebut air. Nah, baik anak-anak, mungkin itu sedikit materi tentang fotosintesis. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Oke, Uli. Apa yang dimaksud dengan stoma, Ibu? Nah, terima kasih Uli. Nah, di sini kalian lihat stoma. Stoma adalah lubang-lubang kecil yang terdapat pada permukaan daun. Contohnya seperti ini. Permukaan daun seperti ini dinamakan dengan stoma. Gimana Uli? Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada pertanyaan dari yang lain? Oke, silakan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan itu apa, Ibu? Oh, bahan-bahan. Bahan-bahan untuk membuat makanan. Nah, di sini kalian penggunaan makanan tersebut yaitu bahan-bahan yang digunakan yaitu Ayam. wah, ulang deh. 1, 2. Oke. Baik, ada pertanyaan dari anak sekalian yang lain? Oke, silakan Jais. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat makanan itu apa, Ibu? Oh ya. Baik, kalian
bahan-bahan untuk membuat makanan. Contohnya ada air, oksigen, karbohidrat, karbodioksida, dan cahaya. Ada yang lain? Ayo Siva. Energi cahaya diserap tumbuhan melalui apa itu? Oke, energi cahaya diserap tumbuhan melalui klorofil. Nah, di situ kalian lihat 6 CO2 yaitu karbon dioksida ditambah 6 H2O yaitu air ditransfer melalui klorofil. Oke, C6H12O6 yaitu zat makanan. Begitu anak-anak, bisa dipahami semuanya? Bisa. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita masih ada dulu ayo satu orang pimpin doa ke depan. Ayo Siva. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang guru. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.